Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini yang memberikan manfaat dan inspirasi bagi orang ramai. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah merupakan aliran tarekat yang didirikan oleh ulama asal Nusantara yang tinggal di Mekah. Tarekat ini pertama kali dimajeliskan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas yang merupakan pendiri tarekat tersebut. Tarekat ini sering disebut TQN. Banyak sekali pengikut dari tarekat ini dan juga tersebar di seluruh Nusantara. Aliran tarekat ini pun diajarkan di pesantren yang beraliran Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Salah satunya ada di Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tarekat ini bisa sampai di Jawa Barat melalui Syekh Thalaha Kalisepuh yang dilanjutkan oleh Abah Sepuh yang merupakan pendiri pesantren Suralaya. Kepemimpinan dari Abah Sepuh pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Abah Hanom. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik, jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Ulama asal Sunda ini lebih sering disebut Abah Hanom. Nama aslinya adalah Kyai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau lahir di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari 1915 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau biasa disebut dengan Abah Sepuh. Abah Hanom wafat pada tanggal 5 September 2011. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat istimewa. Istimewaannya bukan hanya pada karomahnya, melainkan beliau adalah ahli ibadah, zikir, dan banyak sekali ilmu tentang keislaman. Semenjak masih belia, Abah Hanom belajar agama dari ayahnya sendiri. Abah Sepuh banyak mengajarkan ilmu agama kepada Abah Hanom yang saat itu masih anak-anak. Dalam pendidikan formal, beliau belajar di sekolah dasar Belanda yang berada di Ciamis. Setelah selesai, beliau melanjutkan sekolahnya ke tingkat menengah yang berada di Ciawi, Tasikmalaya. Dalam perjalanan hidupnya, sekitar tahun 1930, beliau berkelana mencari ilmu di pesantren-pesantren yang berada di Jawa Barat, seperti pesantren yang ada di Cicariang. Kemudian beliau juga pernah ke pesantren Jambu Dwipa, Cianjur, selama kurang lebih 2 tahun. Beliau pun pindah ke pesantren Gentur Cianjur yang pada saat itu diasuh oleh ajengan Said Tibi. Sejak tahun 1935 sampai 1937 beliau masih melanjutkan pendidikannya ke berbagai pesantren, hingga pada akhirnya beliau bertemu dengan ajengan Aceng Mumu yang merupakan ahli hikmah dan ilmu silat. Beliau di sana mematangkan ilmunya dan juga bela diri. Di hari yang istimewa, Abah Hanom pun menikah gadis yang beliau cintai yang bernama Siti Ruyanah pada usia 23 tahun. Tidak lama kemudian pada tahun 1938, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk memenuhi panggilan Allah di sana. Dan tidak hanya itu, beliau juga menuntut ilmu di sana selama 7 bulan. Semenjak di Mekah, Abah Hanom sering mengikuti pertemuan di Masjidil Haram untuk mendengar para guru-guru besar yang berasal dari Mekah dan Mesir. Selain itu juga beliau sering mengunjungi Ribat Naqsabandi di Jabal Kubais untuk mengaji kitab tasawuf karya Abdul Qadir Jailani yang dipimpin oleh ulama asal Garut yaitu Syekh Romli yang berada di Mekah. Setelah pulang dari Mekah, Abah Hanom langsung ke pesantren ayahnya untuk mendampingi sang ayah dalam mengajar agama Islam kepada santrinya. Dalam tahun-tahun kemerdekaan sekitar 1939 sampai 1949, Abah Hanom ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Semenjak Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Hanom memegang penuh dalam mengendalikan pesantren yang dibuat oleh ayahnya. Dalam tahun-tahun tersebut, gerakan DITII terus aktif
di Jawa Barat dan melawan pemerintahan Indonesia. Abah Anom selaku pemimpin pesantren Suryalaya selalu menginstruksikan kepada santrinya untuk memberi perlawanan kepada DITII. Atas kontribusinya, beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Abah Anom seorang kiai yang dikenal memiliki karomah berupa kesaktian. Dalam banyak sumber, Abah Anom sangat sakti, seperti kisah yang cukup terkenal antara seorang kapten sakti yang ingin menunjukkan keilmuannya kepada Abah Anom. Dalam kisah tersebut, si kapten mengunjungi Abah Anom di Suryalaya. Dalam kunjungannya, si kapten membawa 2 kerikil di kantongnya. Lalu batu tersebut dipukul oleh sang kapten sehingga terbelah menjadi 2. Setelah menunjukkan kebolehannya, si kapten menyerahkan batu tersebut ke Abah Anom. Abah Anom hanya tersenyum dan menerima batu tersebut. Dengan sekali genggam, batu tersebut menjadi tepung yang halus. Si kapten pun terbelalak seolah-olah tidak percaya. Itulah salah satu cerita yang tersebar di masyarakat. Sekian dari channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini bisa semangat untuk memberikan informasi lainnya.